Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamun. Iya, dan episode kali ini masih didedikasikan untuk para pecinta bola. Karena memang bola makin hangat. Makin hangat. Dan memang ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 Juni nanti Timnas Indonesia akan melawan Cina dan kemudian 10 Juni akan melawan Jepang. Jadi mungkin para pecinta sepak bola selalu ingin mengikuti perkembangan ini. Dan yang kita undang kali ini coach benaran. Coach jempolan bahkan yang membuat pernah Persipura juara, Sriwijaya FC juara, Persija juara. Dan saya kira ketika kita ngomong begini penonton sudah tahu siapa dia. Membantu kita untuk bisa menebak-nebak kira-kira strategi apa yang akan disusun oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Kita sambut saja. Halo, selamat datang Coach Rahmat Darmawan. Coach RD. Coach RD. Terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Pak Don. Iya. Terima kasih sudah hadir di Doncast. Mungkin kita mulai. Tamu istimewa kali ini. Semua tamu di sini tamu istimewa. Siap. Coach RD, kalau kita bisa mulai dari melihat pentingnya Bali nih. Bali. Saat ini kan mereka lagi di Bali nih ya. Melihat pentingnya Bali dan melihat betapa mewahnya Bali ini dibandingkan ketika kita menghadapi Australia. Sampai ada kritik, jangan-jangan plesir ke Bali. Ada waktu yang cukup panjang dan cukup mewah untuk bisa digunakan pelatih dan tim kepelatihan untuk mempersiapkan tim. Apa kira-kira PR yang harus dilakukan selama waktu yang panjang ini? Ya, yang pertama ini adalah masa persiapan yang menurut saya cukup ideal untuk sebuah timnas menghadapi di 1 atau 2 pertandingan. Dan ini pertandingan yang penting. Dan kemudian kalau kita melihat momentum ya ketika pertandingan ini akan dilaksanakan adalah sebetulnya momentum yang kurang pas. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena hampir di semua negara di mana pemain kita bermain, termasuk Liga Indonesia, ini adalah saatnya sebetulnya ketika pemain harus beristirahat. Saat libur. Saat libur, ketika mereka setelah sekian lama berkutat dengan segala urusan yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, oleh karena itu saya sangat mafhum sekali, paham bahwa pemilihan tempat training center di Bali ini juga bagian daripada mengatasi sisi psikologi pemain ya, untuk mereka juga bisa menikmati fase liburan tapi mereka juga harus fokus pada satu situasi akan menghadapi sebuah pertandingan penting. Artinya pilihan ke Bali ini adalah pilihan yang tepat. Iya, menurut saya itu. Yang kedua juga kita lihat bahwa infrastruktur di Bali, menurut saya salah satu pilihan yang terbaik saat ini juga. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin akhirnya memutuskan kenapa akhirnya kita harus melakukan training center di sana. Jadi ada 2 momentum yang kita dapat, 2 hal yang kita dapat maksud saya. Jadi orang tidak bisa mengatakan ke Bali itu plesir. Oh iya. Karena ada soal psikologis, lalu kemudian ada lagi kesempatan istirahat, tetapi juga artinya itu akan lebih bergairah begitu kalau di Bali. Betul, betul, menurut saya itu pilihan yang cerdas ya. Iya, pilihan yang cerdas di Bali. Sekarang pertanyaannya, di Bali ini persoalan utama yang kemudian dilakukan oleh pelatih adalah apakah persoalan teknikal atau persoalan chemistry, kerjasama tim? Ya, yang pertama kalau pemahaman tentang rencana atau game plan, tactical game plan itu pasti akan menjadi sebuah topik utama. Tapi kita tahu bahwa kehadiran staf pelatih yang baru bersama Patrick Kluivert ini kan baru dihitung, kalau juga saya hitung ketika lawan Australia itu punya persiapan paling hanya 3 hari. Betul. Mereka bertemu, kemudian lawan Bahrain, lanjutkan dari Australia ke Bahrain, praktis mereka bertemu di lapangan, latihan juga hanya 4 hari. Jadi mungkin hanya total mungkin 10 hari pertemuan mereka di luar dan di dalam lapangan. Dengan hasil 1 kali kalah, 1 kali menang. 1 kali menang. Dan ini kali ini punya satu waktu yang menurut saya bisa untuk menambah bagaimana membangun chemistry antara pemain dengan pelatih. Dan ini mungkin dimaksimalkan dengan dengan sangat baik momentum ini, dengan termasuk di dalamnya kali ini memanggil sebanyak 32 pemain. Padahal kan yang main nantinya hanya 23 tuh yang terdaftar. Nah, artinya kenapa kesempatan ini dipakai seluas mungkin untuk seorang pelatih, untuk Patrick Kluivert, menyeleksi dari banyak orang, mengenal dari semua potensi yang akan dia lihat dan kemudian dia akan memutuskan.
Oke, Seperti kalau itu. bicara training camp, coach, training camp secara spesifik ya, Ya. apa sih sebenarnya yang dilakukan selama training camp itu untuk kemudian bisa mengklaim bahwa oh ini kita sedang melakukan pelatihan teknis dan juga membangun chemistry? Ya, yang pertama kalau metode latihan, kita bicara metode latihan, nggak mungkin juga metode latihan yang dikembangkan nantinya setiap pemain pasti tidak akan mendapatkan satu intensitas ekstra ya yang justru nanti akan melelahkan mereka. Itu pasti karena biasanya TC tim nasional itu lebih kepada pemahaman game plan ya. Menyiapkan satu tactical untuk pemain bermain tanpa menambah intensitas kerja pemain ya. Jadi loadnya tidak terlalu tinggi ya? Iya. Kita hanya mungkin medium ya, dan mungkin ada beberapa hari yang mereka high, tapi sekali lagi semuanya akan lebih kepada memaintain kondisi fisik yang mereka sudah punya dan sekaligus lebih kepada banyak untuk semua mengetahui, memahami, mengerti apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Jadi waktu sebegitu itu lebih dari cukup bagi seorang pelatih untuk mengambil kesimpulan. Saya rasa ini pemain-pemain yang diambil karena dia terbaik di klubnya, ya, yang karena memang terpilih untuk membuat tim nasional. Harusnya mereka sudah mengerti dan tidak terlalu membutuhkan waktu banyak untuk membuat sebuah pemahaman tentang game plan apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Nah, inilah waktu yang itu. Tapi kenapa sedemikian lama kita sekarang gabungkan mereka di dalam satu training center? Tadi saya sampaikan bahwa chemistry antara mereka sebenarnya belum terlalu terjalin. Inilah tujuan utama. Karena menurut saya seorang pelatih ketika kita menangani satu tim, terutama di tim nasional, karena latihan tidak terlalu sering kita buat mereka, sebetulnya lebih kepada sisi psikologi, membangun satu sikap saling percaya. Oke, tapi pertanyaannya coach, apakah chemistry itu ketika bicara pemain ya, pemain dengan kualifikasi seperti pemain-pemain yang kita lihat ada di timnas saat ini sudah kualifikasi yang sangat tinggi, mungkinkah chemistry itu tercipta hanya dengan sebuah training camp seperti saat ini? Bukankah kalau kita kemudian melihat bagaimana mereka bermain melawan Australia kemarin, itu kan terasa sekali ya chemistry-nya tidak ada, seperti jarang main bareng lah judulnya. Nah, apakah itu termasuk stamina? Iya, apakah itu kemudian harusnya memang tercipta melalui the real match gitu, bukan sekedar cuma training camp? Oh, justru harus dimulai semuanya dari training camp, dari pemusatan latihan. Karena chemistry itu kan dibangun dari untuk pemain saling mengerti. Tidak hanya bagaimana aktivitas di dalam lapangan, tapi aktivitas di luar lapangan. Makanya saya yakin pasti akan ada satu tim building yang dibuat ya, mungkin apakah nantinya berupa satu bentuk permainan. Kalau game-game, kalau saya dulu sering membuat situasi seperti itu, menciptakan misalkan main dengan game war ya, dengan apa dengan permainan yang menarik buat mereka di luar sepak bola, yang tujuannya untuk membangun tim di luar tim yang biasa kita lakukan atau taktikal yang bisa dilakukan di dalam lapangan. Karena itu akan sangat membantu. Pemain akhirnya saling bercanda, akhirnya saling melontarkan jok-jok, dan akhirnya saling mengenal satu dengan yang lain. Karena itu bagian yang menurut saya sangat penting untuk sebelum kita masuk ke wilayah yang lebih spesifik lagi, yaitu taktikal di dalam permainan sepak bola. Coach, kebetulan kalau soal psikologis tadi, soal psikologis tadi, ini kan kita bicara tentang sekian pemain lokal, pemain Indonesia, dan sekian pemain naturalisasi. Ini kan soal psikologi tadi, betul. Apakah bisa diselesaikan dengan training camp ini? Iya, ini salah satu cara ya, bahwa dari perbedaan kultur, perbedaan budaya dan kebiasaan atau habit setiap pemain, mereka berada di klub yang berbeda-beda. Kemudian apalagi sekarang ada pemain banyak diaspora dan ada juga pemain yang memang dari Liga Indonesia yang saat ini bergabung dengan timnas. Apalagi situasi ini kalau dibuat tentu akan sangat membantu sekali, sangat membantu, betul ya.
Oke, kalau catatan lain, Coach, misalnya kemudian kan kita tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan skill mereka, meningkatkan bonding mereka. Tapi catatan lain yang juga mungkin harus jadi perhatian para tim kepelatihan menghadapi bahwa ini kan memang lokasinya di Bali ya. Ya. Jadi mungkin ada godaan-godaan lain untuk berlibur atau lebih santai. Apakah harus ada catatan-catatan mengingat waktunya sangat panjang. Jadi memang kalau diisi terlalu padat nanti terlalu overload, tapi diisi agak kosong, apakah itu kemudian juga bisa jadi celah untuk para pemain agak kendor gitu mungkin, Coach? Ya, saya rasa kita selalu akan membagi beberapa tahapan latihan di dalam waktu yang sudah kita tentukan ya. Misalkan kita punya waktu 15 hari sekarang ini ya. Tentu ada bagian kapan mereka harus membangun satu kesepahaman bermain, satu tactical bermain yang dipersiapkan untuk menghadapi China. Kapan mereka akan membangun chemistry dengan berbagai program-program pelatihan yang tidak hanya kita lihat di dalam lapangan tapi di luar lapangan yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana juga dia mempersiapkan kondisi fisik mereka untuk supaya mereka bisa memaintain bahwa program yang nantinya akan mereka buat di dalam 3 tahapan ini bisa peak performance pada saat melawan China nanti. Jadi saya rasa yang menyangkut kecemasan kita tentang kedisiplinan pemain ini karena di Bali, saya rasa nggak sejauh itu ya, karena sekali lagi saya sekarang justru senang melihat para pemain-pemain di timnas Indonesia itu mereka punya kedisiplinan yang jauh berbeda dengan di era-era dulu. Sudah naik kelas lah kedisiplinan. Mereka levelnya sudah berbeda. Mereka mengerti tentang bagaimana menjaga profesionalitas seorang pesepak bola, karena itu penting artinya untuk masa depan mereka. Ini yang sekarang justru saya sangat senang dengan kondisi ini. Coach, apa yang akan menentukan seseorang itu pada akhirnya masuk dalam barisan 23 orang dan tidak masuk di situ? Ya, yang pertama tentu kita bicara tentang kebutuhan tim itu sendiri. Ya, kebutuhan tim itu tentu ada taktikal di dalamnya, ya. Kemudian pemahaman pemain tentang cara bermain yang diinginkan oleh pelatih, ya. Dan itu yang nanti proses ini akan berlangsung sekian lama dan akhirnya pelatihlah yang akan memutuskan. Jadi banyak di antara kita yang mungkin nggak setuju dengan apa yang dipilih oleh pelatih, itu wajar. Kita maunya kenapa sih dia dicoret gitu loh. Saya maunya ini dia lebih bagus. Tapi kebutuhan tim, kebutuhan taktikal itu kadang-kadang harus mengorbankan kemampuan si pemain yang menurut kita lebih bagus. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Sebagai pelatih yang disebut dengan kebutuhan tim itu, misalnya ada 2 orang yang sama dan bahkan bisa lebih baik begitu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Itu dirumuskan seperti apa itu? Ya, itu tadi saya pikir pertama kita membuat satu tactical game plan, itu rencananya adalah untuk menghadapi siapa. Terus rencana main kita mau seperti apa. Kalau kita mau main lebih defending, kemudian penyelesaian dengan counter attack, mungkin pemain ini lebih bagus tapi dia kalah cepat sama si B. Si A ini lebih bagus tapi kalah cepat sama si B. Sementara kebutuhan taktik ketika kita, counter attack gitu, kita dia kalah membutuhkan kecepatan. Nah, jadi akhirnya pilihan itu yang kemudian tidak membuat si A yang lebih bagus tadi terpilih. Akhirnya si B karena memang kebutuhan taktikal. Jadi itulah kenapa juga dipilih banyak pemain untuk nanti melengkapi itu sekaligus juga membangun hal yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung ya kalau kita kebutuhannya bertahan, kalau kemudian counter attack atau kuat di tengah, itulah pilihannya kira-kira gitu ya. Dan selalu pelatih akan membuat plan A, plan B. Dan bahkan mungkin ini plan dari C. orang dalam betul ini Plan C, karena ketika kita menyiapkan satu strategi ini, tiba-tiba ada kontra strategi dari lawan yang berbeda, kita harus cepat putar otak. Apa yang kita lakukan? Nah, lalu dan plan-plan ini di-share dengan pemain dari saat training camp. Betul, dimulai dari persiapan mempersiapkan tim ini dimulai dari bagaimana menghadapi lawan, dan kita punya tim analis. Kita punya video analis yang menyiapkan tentang bagaimana lawan bermain, strong point-nya seperti apa, weakness point-nya seperti apa. Nah, itulah tugas kita kemudian merumuskan apa latihan yang akan kita buat. Lalu siapa yang kira-kira pemain yang akan menempati posisi
konsekuensi dengan strategi yang akan kita mainkan. Dalam kenyataannya kan tidak selalu bahwa itu akan berjalan baik. Yes. Dalam pengertian kita targetnya menang, ternyata kalah gitu. Gimana tuh, Coach? Iya, ada tactical yang kadang-kadang kita persiapkan, misalkan contoh, kita mau bermain dengan ofensif, menyerang. Tapi tiba-tiba kita ketemu satu kontra strategi di mana yang mengharuskan justru kita tidak bisa menyerang, akhirnya kita bertahan. Nah, tentu makanya saya bilang setiap pelatih itu pasti punya plan A, punya plan B. Nah, ketika situasi itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Nah, itu sudah disiapkan dalam latihan, termasuk siapa yang kira-kira kalau ini nanti terjadi seperti kondisi seperti ini, pemain yang akan saya masukkan. Jadi kita bukan mengganti pemain karena kita panik, ya, tapi karena by design. Ya, kita sudah siapkan, kita sudah desain. Nah, contoh lah yang kita kemarin bicara sedikit tentang melawan Australia. Itu kan sesuatu yang mengejutkan buat kita semua, tapi kekalahannya banyak besar tuh. Bukan soal kekalahan, tapi keputusan untuk melakukan strategi bermain yang sangat berani, yang mengakibatkan akhirnya kita kebobolan banyak gol. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah catatan kan, oh seperti ini kondisinya. Jadi dia belajar juga dari hal-hal yang sudah terjadi, kemudian dia merubah tactical game plan pada pertandingan berikutnya. Dari situ baru kita tahu penting pelatih itu. Pasti penting. Tapi itu nanti juga akan bahas nih di segmen selanjutnya, pemain-pemain yang masuk, pemain-pemain yang tidak bisa bermain dan apa konsekuensinya, termasuk bagaimana strategi dan formasi di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast, masih bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Sulam. Iya, Bang Don sudah tidak sabar mau menanyakan strategi. Iya, karena kita kan di pertandingan pertama kalah 2-1, Coach. Lalu kemudian tentu itu akan mempengaruhi strateginya. Sebagai orang awam, kita hanya mau tahu bahwa dia akan menang. Dan itu harus menyerang. Tetapi Cina juga akan melakukan hal yang sama kira-kira gitu. Kita tidak bisa bilang dia bertahan. Bahkan dia lebih menyerang dari kita gitu. Kira-kira strategi apa yang paling tepat ketika melihat situasi seperti ini? Ya, yang kondisi sebelumnya maksud saya. Yang pasti kita jangan pernah pertama menganggap enteng lawan itu. Itu sangat penting ya. Bahkan Cina juga tidak boleh dianggap enteng ya. Loh, sama sekali nggak boleh. Yang kedua, jangan juga berpikir Cina akan memainkan strategi yang sama. Ya. Karena belum tentu bahwa itu akan menjadi pijakan China untuk menghadapi Indonesia di pertandingan berikutnya. Karena sekarang kenapa? Cina tentu juga membutuhkan poin untuk bisa mengalahkan Indonesia kalau dia masih mau menjaga peluang. Dan kita akan berebut di sana. Dan kemudian kita harus mengingat dan belajar dari dua pertandingan yang sudah kita lakukan. Ketika kita melawan Australia dan Bahrain, itu formasi tim itu nggak berubah. Kita main dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Nah, tapi yang membedakan adalah spesifik taktikal yang dibuat ketika pertandingan pertama dengan kedua itu jauh berbeda. Di pertandingan pertama kita main dengan 3, tapi struktur kita ketika kita menyerang, kita main dengan 2-1-2-5. Ada 5 pemain di zona attacking atau pertahanan lawan. Ya. Lalu meninggalkan hanya 2. Kenapa? Karena JIJs yang di pertandingan itu harusnya main 3 center back, dia didorong sedikit ke depan ketika kita menyerang, sehingga praktis hanya meninggalkan 2 pemain. Ya, itu penjelasan kenapa kita kebobolan. Nah, sementara Australia dia mempersiapkan tactical dengan sangat strong, dengan sangat kuat, dengan sangat dalam di pertahanan. Dengan dia menyiapkan ada 3 pemain yang siap melakukan serangan balik cepat. Nah, sebetulnya menurut saya pada saat itu kita itu terlena dengan menyerang, mendapatkan peluang dan mainnya bagus sekali. Janjinya pada waktu itu total football. Memang itu bagus. Tapi
itu adalah sebuah jebakan yang tanpa disadari kita masuk ke dalam jebakan lawan. Dan itu trapping dibuat, akhirnya kita kena serangan balik yang menyulitkan kita. Karena mereka baca, jujur weakness point kita adalah tidak adanya center back yang cepat. Ya, tidak. Karena waktu itu Rizky Ridho diistirahatkan. Betul. Yang ada Verdong yang biasa ngisi wing back kiri ditaruh di center back kiri dengan Miss Hilgers yang kita tahu dia baru pertama kali main untuk tim kita dan dia pinter tapi dia tidak cepat. Nah, dia sekali lagi dia pinter tapi tidak cepat. Pinter tapi itu, tidak cepat. Iya. Ini yang membedakan yang tadi ya. Nah, itu makanya pemilihan pemain itu penting. Nah, oleh karena itu kemudian strategi ini akhirnya mudah dikuasai atau dikendalikan oleh Australia. Nah, kemudian berkaca dari situ lawan Bahrain ada perubahan yang signifikan ya. Sekarang kita tetap formasi 3-5-2 tapi kali ini JIJSE lu tetap jaga posisi di belakang tiga nih Rizky Ridho ya sama satunya kemarin si Rizky Ridho, Miss Hilgers sama si JIJS, tiga pemain. Kali kenapa Rizky Ridho dimainkan? Karena Rizky Ridho ini punya kecepatan untuk mengisi kekurangan kita pada saat lawan counter attack lawan. Kita nggak ada pemain yang cepat. Rizky Ridho ini cepat. Bisa menjawab itu. Kemudian Verdong yang tadinya main center back kiri ditaruh lagi di wing back kiri. Ya. Kemudian yang lainnya tetap. Ya, sekarang yang membedakan adalah adanya Tom Hai dengan Pelupesi di sisi central defender. Nah, sekarang tugas itu dibuat yang keluar menyerang bukan lagi JIJS, tapi antara Rizky Ridho ya dengan Miss Hilgers. Nah, inilah yang sedikit membedakan dan kemudian ini berjalan lebih ideal. Yang kedua adalah pemahaman taktikal atau pendekatan taktikal yang dilakukan adalah tidak lagi mengambil inisiatif untuk bermain attacking di zona lawan langsung. Tapi ketika hilang bola, mereka tidak high press, tapi mereka di setting untuk mereka tarik pemain semuanya turun tanpa bola untuk ada di sepertiga lapangan tengah. Nah, disitulah sekarang terlihat kita yang kali ini memberikan trapping kepada Bahrain. Ketika Bahrain masuk di zona tengah kita, disitulah kita lakukan pressing dan kita sukses. Kemudian kita fast attack. Nah, lawan Cina ini nanti. Nah, lawan Cina tentu berkaca dari dua pertandingan itu, di pertandingan di China kita ball possession hampir 70% lawan 76% menurut betul, kita menang. Tapi akhirnya kita kalah. Oleh karena itu lawan China menurut saya kita harus waspadai. Cina pasti akan deep defending, kemudian akan lakukan deep defending, bertahan dengan dalam sekali, bahkan sepertiga daerah pertahanan dia untuk lakukan counter attack. Ini kemungkinan yang akan dia lakukan. Nah, oleh karena itu, menurut saya bagaimana bisa supaya mengeluarkan pemain-pemain mereka ini untuk tidak bertahan. Kita harus memberikan ruang kepada Cina untuk mereka keluar. Nah, oleh karena itu jangan lakukan high press, tapi kita harus ada dua opsi. Apakah mau di middle third bertahannya atau di sepertiga lapangan tengah, atau kita mau bertahan di on half atau di daerah sendiri. Jadi pilihannya itu. Nah, kalau mau di lapangan tengah seperti kemarin lawan Bahrain. Nah, kalau mau deep defending ini pola yang baru yang mungkin akan bisa dilakukan. Jadi ada dua pendekatan yang menurut saya akan dilakukan oleh tim nasional kita. Tujuannya adalah supaya menyuruh Cina keluar menyerang dari pertahanan. Ya, dari pertahanan baru kita lakukan trapping, pressing, kemudian fast attack. Coach, ini kan ada beberapa nama pemain Cina yang juga naturalisasi. Katanya untuk kali berikut ini paling tidak ada 4 pemain naturalisasi. Apa yang Coach bisa baca dari sini? Ya, artinya mereka mempersiapkan tim ini dengan sangat serius. Mereka melihat potensi Indonesia untuk bisa mengalahkan Cina ini lebih besar. Dilihat dari kemarin bahwa di possession play kita jauh menguasai mereka. Artinya kenapa? Karena kalau boleh dibilang kalau mengkomparasi sebuah tim itu biasanya kemampuan individu itu dilihat dari wah ball possession dia lebih baik. Artinya secara kemampuan individu mereka lebih bisa menguasai. Tapi kadang-kadang mereka tidak menang karena kenapa? Karena taktikal yang mereka kalah dibandingkan tim yang
secara kualitas mungkin tidak lebih baik, Iya. tapi dia mampu menerjemahkan tactical itu dengan bagus dan bisa melakukan satu kontra strategi menghadapi tim dengan kualitas lawan yang lebih baik. Ya. Coach, kalau tadi bicara soal ball possession ya, kemudian seperti ada pola untuk timnas Indonesia kita. Ketika kita menyerang ball possession tinggi, kita kalah. Ya. Ketika kita lebih bertahan, ball possessionnya rendah, kita justru udah menang. Ya. Nah, apakah memang tim ini, kalau coach melihatnya memang didesain dari dulu memang untuk posisi counter attack gitu, memang tidak bisa high press gitu? Ya. Pertanyaan yang bagus banget ini. Yang pertama, saya akan sedikit mengenalkan tentang filosofi sepak bola. Iya. Apa yang silakan. Filosofi sepak bola itu ada 3 pilihan. Ada namanya asosiatif atau possession play, atau kalau bahasa yang sekarang tuh tiki taka lah. Tiki taka. Asosiatif. Kemudian yang kedua ada progressive possession, ya. Progressive possession itu bagaimana bermain dengan cepat memindahkan bola ke depan secepat mungkin, tapi melalui satu blok mulai dari pertahanan ke gelandang sampai penyerang. Yang terakhir adalah direct play. Nah, direct play ini orang yang sering bilang permainan yang menggampangkan, mengefisiensikan permainan untuk bola berada di langsung bawa ke depan. Ya, langsung ke depan melalui banyak long ball lah gitu. Dan tim kita itu memang jujur kita akui ketika di fase ST menjadi pelatih tim nasional kita selalu menggunakan pendekatan yang lebih dominan untuk tim ini dirancang bagaimana membangun pertahanan yang kuat. Kemudian melalui satu situasi tertentu yang diciptakan, kemudian menyerang dengan cepat. Nah, pendekatan inilah yang kemudian terus dilakukan oleh pemain dalam banyak pertandingan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, ya ketika lawan Australia, dan ketika dengan pelatih baru, tentu, yang sebetulnya belum sangat mungkin dimengerti tentang kebiasaan pemain dalam tactical yang kemarin, ya walaupun sudah melihat dalam video, ataukah mungkin ada unsur ingin mencoba dengan sebuah situasi yang baru, dengan suasana baru, dengan taktik baru, itu juga bagian dari mungkin pelatih ingin mengidentifikasi supaya ini loh karakter yang ingin saya mainkan gitu. Itu juga mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita harus bicara jujur, sekarang ini dengan kondisi, dengan waktu yang sangat masih boleh dibilang nggak banyak untuk kita mempersiapkan tim ini, ya itu tadi pilihan yang terbaik adalah mempertahankan cara lama, gaya bermain lama ya. Ya, cara lama dengan deep defending atau mendesain pertahanan dulu di titik tertentu, ya, kemudian kita lakukan serangan cepat. Jadi itu yang mungkin menurut saya paling lebih ideal dibandingkan kita mengambil inisiatif yang akhirnya menimbulkan sebuah risiko yang besar juga. Nah, kalau dengar penjelasan Coach RD, kalau lihat nanti permainan itu, apakah kita akan melihat sejak menit awal, kita akan ada di tempat biasa saja atau langsung menyerang begitu? Ya. Biasanya ada 2 cara yang dilakukan oleh seorang pelatih ketika dia menginginkan pertandingan ini bisa dimenangkan dengan cepat. Biasanya dia akan melakukan high press di awal-awal permainan. Awal pertandingan. Tujuannya adalah ketika tim belum siap secara mental, dia membangun organisasi pertahanan untuk membangun komunikasi antar pemain. Itu kadang itu dilakukan. Tujuannya untuk mengacaukan mereka punya koordinasi. Nah, kemudian ada juga pelatih yang justru menunggu untuk lawan yang mengambil inisiatif, tapi saya menyiapkan trapping, menyiapkan jebakan untuk saya ambil di mana, kemudian saya menyerang dengan cepat. Jadi 2 pendekatan itu. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan cara yang pertama yang kemungkinan akan diambil, ya, karena kita lihat atmosfer Stadion Utama Senayan akan menjadi satu acuan untuk ini akan mungkin kita coba 10 menit pertama kita melakukan tekanan terhadap lawan, dan ini momentum. Tapi tentu berdasarkan pengalaman kita juga jangan
kita ingat struktur pertahanan harus dijaga, jangan dilupakan karena pengalaman main di Australia itu betul-betul harus menjadi harus menjadi ukuran. Itu yang saya ingin katakan karena ini kan pertandingan home. Beda tentu dengan pertandingan away. Betul. Kira-kira ya. Kalau lihat nanti di Senayan. Gitu. Ya kalau lihat seperti ini, saya nggak tahu ya. Kan kadang-kadang kita berpikir kita optimis, tapi tiba-tiba gol di menit-menit awal ke kita kan. Artinya begini, Cina dalam posisi seperti itu ketika dia tahu bahwa ini pertandingan tandang gitu, dia akan melakukan apa? Saya pikir di kandang saja dia akan melakukan taktik menunggu kita, apalagi nih sekarang dia main away, kan gitu logikanya. Itu logikanya gitu. Jadi pasti dia tahu Indonesia akan sangat butuh kemenangan dan pasti Indonesia akan keluar menyerang. Jadi dari situ kita sudah bisa membaca bahwa kemungkinan besar Cina yang akan dominan menunggu. Kita bahas pemain-pemain ya. Ada Beckham Putra yang baru dipanggil menggantikan Septian Bagaskara karena cedera. Anda melihatnya ini upaya untuk menghapus dahaga Bobotoh kah atau kebetulan kan dari Persib. Atau Patrick Kluivert benar-benar akan memberikan kesempatan? Yang pertama kalau kita melihat bagaimana pergantian Beckham Putra ini masuk menggantikan Bagaskara kan sebetulnya beda posisi ya. Bagaskara itu kebetulan juga mantan pemain saya di klub sebelumnya itu striker. Real striker. Dia sekarang di posisi oleh Romani. Sementara si Beckham Putra ini kan dia bisa pemain yang memfungsikan diri sebagai pemain nomor 10 atau second striker atau pemain nomor 8 gelandang atau dia bisa seorang winger. Tapi kalau Anda melihat kekuatan dari seorang Beckham Putra, kira-kira mampukah menggantikan Marceng misalnya? Saya pikir Beckham Putra pemain yang bagus. Dia punya kecepatan yang jauh lebih bagus dari Marcelino. Tapi Marcelino punya kelebihan, dia sangat smooth dalam dribbling dan dia pintar menempatkan posisi. Nah, saingan untuk Beckham Putra ini menurut saya ada pada Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri dan Lily Pali. Inilah pemain yang akan bersaing dengan Beckham Putra menurut saya. Kalau urutannya seperti itu mungkin Beckham Putra adalah urutan nomor 4 dong berarti ya. Saya nggak mengatakan itu, tapi semua akan dilihat dalam proses latihan yang akan berlangsung dan sekali lagi kebutuhan tim. Apa yang akan didesain, apakah kita akan benar-benar real main dengan 3-4-3 melalui winger kita yang diekspos untuk benar-benar dari luar, tentu mungkin bukan Beckham. Mungkin Sayuri, tapi kalau dibutuhkan untuk yang infilter, mungkin Beckham. Jadi sekali lagi tergantung taktik yang akan dibuat. Cuman memang kita kehilangan Marcelino Ferdinand dalam 2 pertandingan, 2 gol, 1 assist. Kan gitu. Itu sebetulnya sesuatu banget begitu. Yang dalam level itu di penggantinya siapa sebetulnya? Kalau melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, di mana Ferdinand ketika kita menguasai bola melawan Bahrain dan Australia pun dia selalu akan create space di sisi sebelah kanan. Dia menciptakan ruang di sisi sebelah kanan dan itu menjadi target passing pemain belakang kita atau midfield kita kepada dia. Nah, kalau saya lihat siapa pemain yang biasa melakukan pergerakan di posisi itu ada 2 pemain. Egy Maulana Fikri atau Yaakob Sayuri. Jadi 2 pemain itu. Nah, kalau Beckham Putra sama, kadang-kadang dia juga bermain di posisi itu. Tapi Beckham cenderung justru dia lebih dominan untuk dia masuk ke tengah. Jadi yang membedakan karakter 3 pemain di sana. Tadi disebut Yaakob Sayuri, kan itu ada kembarannya. Betul. Yance Sayuri. Apakah mereka ini harus bermain berdua atau boleh pisah-pisah? Saya rasa enggak ya, bisa-bisa ya. Bisa. Soalnya kembar identik. Memang ada beberapa momen di mana mereka kadang-kadang kalau si adiknya sakit, kakaknya juga ikut merasakan hal yang sama. Itu menariknya. Itu menarik memang. Tapi saya rasa di beberapa pertandingan juga kemarin ada beberapa kali ketika Yaakob istirahat, Yance yang main atau sebaliknya Yance istirahat, Yaakob yang main. Dan dua-duanya kebetulan posisinya bisa sama bisa beda. Karena Yance itu lebih banyak bisa bermain di beberapa posisi. Saya pernah lihat
Yance main di center back, pernah main di wing back, kemarin juga main di winger. Ya. Jadi kalau pelatih meninggalkan salah satunya oke lah. Saya rasa oke, nggak ada masalah. Yang penting masih ada di tim nasional Indonesia. Coach, ada 4 pemain yang pernah masuk di timnas, tidak dipanggil, kemudian dipanggil lagi. Stefano Lillipali, Asnawi Mangkualam, dan Sayuri bersaudara itu masuk. Betul. Menurut Coach, kira-kira mereka akan bisa cepat beradaptasi dengan tidak dengan coach baru, dengan pola bermain saat ini? Ya, saya selalu percaya kepada apa yang diperlihatkan bagaimana mereka bermain di kompetisi. Kita ingat pemain kita yang kemarin sangat bagus bermain, Ricky Kambuaya. Ya. Sebelum dia main lawan Bahrain, di kompetisi dia main luar biasa. Dan itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik ketika lawan Bahrain. Nah, saya juga melihat beberapa kali, ini mulai nih Egy Maulana Fikri, kemudian Yaakob Yance Sayuri, dan Beckham Putra bermain, dan Lillipali juga bermain di kompetisi, mereka luar biasa. Dan saya pikir apa yang sudah diperlihatkan dalam beberapa minggu terakhir bersama klubnya, itu saya yakin 100% dia akan bisa bermain dengan performa seperti itu. Karena itu biasanya apa ya, kita itu inline gitu. Kita bisa tahu bahwa kondisi pemain itu, performa pemain itu sangat signifikan dengan penampilan mereka sebelum-sebelumnya. Kalau lihat penjelasan Coach RD, apakah itu berarti pemain lokal non naturalisasi nanti akan lebih banyak kali ini yang masuk dalam tim? Yes, menurut saya kemarin ada penggantian pemain ketika lawan Bahrain ya, yang menurut saya jujur ada beberapa pemain-pemain yang kalau pada waktu itu ada di skuad kita ya, itu mereka sebetulnya mampu menggantikan perannya ya. Contoh di sisi kanan ada Asnawi Mangkualam yang menurut saya juga nggak kalah kok sama Kevin Dix, nggak kalah ya. Kemudian juga kita juga punya pemain sayap nggak kalah kok sama Orat Maun. Di posisi itu ada Yaakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri yang saya waktu berapa kali saya sampaikan, karena sekarang dengan kompetisi kita yang menurut saya juga persaingannya semakin ketat dan banyak pelatih-pelatih yang punya taktikal berbeda di setiap klub, itu menambah wawasan pemain-pemain kita untuk improve lebih baik lagi, dan itu yang menurut saya terjadi saat ini. Dan ini baik sekali untuk pemain-pemain, akhirnya ketika mereka dimainkan, saya yakin mereka tidak kalah kualitas. Oke, sebelum kita break lagi sedikit saja, Martin Paes kan tidak akan main, jadi Emil akan debut. Kira-kira coach melihatnya bagaimana? Ya, saya rasa Emil experience sekali ya, dengan klub-klub besar dia, dan kemudian juga tidak mainnya Martin Paes, saya rasa tidak terlalu banyak mengganggu kekuatan tim ya. Tidak menurut saya ya, saya percaya. Dan tinggal sekarang bagaimana kita mendesain tim belakang pertahanan kita ini harus waspada mengantisipasi serangan balik cepat lawan, dan ini yang menurut saya harus benar-benar diperhatikan. Ya. Oke, kita harus break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast. Ini adalah segmen terakhir dalam pembahasan kita kali ini, masih bersama dengan Coach RD Rahmat Darmawan. Coach, kalau kita tadi udah membahas kira-kira pemain yang akan keluar siapa, pemain yang masuk siapa, tapi kita bahas sedikit sebelum kita bahas tentang supporter. Sisi kanan tanpa Miss Hilgers dan Sandy Walsh, siapa yang akan menggantikan?
Ya, saya pikir kalau di posisi itu kita punya pemain belakang ada Jordi Amat, ya, Jordi Amat pemain yang sangat pengalaman sekali dan beberapa kali mengisi skuad inti kita di era STY. Saya pikir dia bisa jadi satu solusi, sama-sama experience dan gak terlalu cepat tapi pinter. Ya, ya beda dengan Rido. Kalau Rido memang lebih cepat ya dibandingkan ketiga pemain yang ada. Sebenarnya mana yang dibutuhkan, lebih cepat atau lebih Ya harus ada kombinasi di antaranya. Jadi nggak semuanya pinter tapi lambat. Ya, nggak semuanya pinter tapi lambat. Pintar bagi pemain sepak bola itu apa sih ukurannya? Ya, ukurannya Coach. nomor satu adalah dia tahu kapan dia mengambil intersepsi, kapan dia menunggu. Itu kalau pemain belakang. Iya, dia bisa membaca permainan, dia melihat kira-kira arah bola akan kemana, dia positioningnya tepat. Ya, kemudian menjaga jarak antara pemain yang dijaga dengan kemungkinan bola akan datang. Jadi di situ dia membacanya. Nah, kalau Rizky Ridho memang di samping dia juga bisa lakukan itu, Rizky Ridho itu lebih cepat dalam mengantisipasi betul. kemungkinan-kemungkinan lawan akan seperti apa. Bahkan ketika 1 lawan 1, Rizky Ridho salah satu pemain belakang selalu menang. yang paling susah dikalahkan. Susah dilawan. Karena kecepatan dia, flexibility dia sangat baik. Jadi di situ. Nah, pintar. Iya, Ya. pintar. Ya, terus yang berikutnya adalah bagaimana kalau mungkin mengganti posisi di sebelah kanan. Ya. Saya yakin Asnawi ya dengan prestasi dia, dengan performance dia dengan klubnya di Thailand kemarin, dia sudah menunjukkan kalau toh kita harus menempatkan dia di situ, saya rasa saya juga nggak ragu untuk dia bisa ya, dia ambil bagian di tim ini untuk bisa menjadi pilihan utama. Ya, jadi ada banyak possibility yang dilakukan oleh tim kepelatihan sekarang karena memang jujur ini performa para pemain dengan klubnya masing-masing ini cukup Ya oke lah ya mereka. menjanjikan, ya cukup baik ya. Oke, peluang Indonesia kalau melihat bagaimana nanti melawan Cina, melawan Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 seperti apa, Coach? Soalnya para pengamat ini semua mengatakan kita akan menang. Iya. Bahkan kita undang Justin minggu lalu ya, Iya. mengatakan kans kita untuk menang itu 60-70%. Menurut Coach RD gimana itu? Ya, kalau saya mencoba mengkomparasi taktik tim China, strong dan weakness-nya, dan sekarang saya coba bagaimana tim Indonesia. Nah, Cina kemarin dia bermain dengan banyak beberapa pertandingan, dia sangat bagus ketika dia bertahan, tapi ketika di fase transisi dari menyerang ke bertahan, dia sering terlambat atau tertinggal. Lawan banyak sekali membuat gol di fase ketika dia selesai menyerang, dia terlambat transisinya. Nah, ini weakness point mereka. Itu sebenarnya sama dengan weakness kita ya. Iya, Iya kan? betul, Iya. betul sekali. Tapi yang menjadi catatan positif kita adalah itu bisa diperbaiki ketika kemarin Di Bahrain. melawan Bahrain. Iya. Walaupun kita tahu ada sempat momen kita tertinggal dalam beberapa menit untuk mengantisipasinya. Tapi setelah ada penggantian masuknya Ricky Kambuaya dan masuknya beberapa pemain untuk mengganti pemain-pemain yang sudah drop kondisinya, itu menjadi kemudian ideal lagi. Iya. Nah, kemudian Cina dia pasti akan mencoba untuk menunggu, benar-benar menunggu kita untuk masuk, kemudian akan serangan balik. Dan oleh karena itu pasti kita akan menyiapkan satu struktur tim yang mungkin sedikit berbeda. Ada tim yang dominan attacking, tapi juga disiapkan siapa yang bertahan. Nah, sekarang menurut saya Tom Hai, Pelupesi mungkin akan dibuat lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Bagaimana cara membuatnya adalah 3+2. Sementara di sisi kanan kiri Verdong dengan full wingback kanan kita itu akan sedikit membantu tim untuk melakukan serangan ke depan. Apakah artinya nanti mungkin di awal-awal permainan akan jadi lebih lambat ya? Ketika dua-duanya sama-sama seperti menunggu. Enggak, justru kita akan mengambil inisiatif serangan menurut saya akan dari sisi dua sayap kita. Karena yang tadi saya cerita, China ya ini akan lebih bisa dieksploitasi
mereka punya pertahanan itu di ruang sisi kanan dan kirinya. Ya, ini yang kemungkinan akan dilakukan oleh tim kita. Dan kalau kita berkaca dari kondisi seperti ini, yang paling penting adalah nomor satu, kita harus mewaspadai Cina ini akan melakukan kontra strateginya masih sama seperti ketika main di sana atau sedikit modifikasi sehingga nantinya mungkin dia akan bermain dengan sedikit formasi yang berbeda ya. Dan ini harus diantisipasi, tapi secara keseluruhan menurut saya kita akan bermain kemungkinan dengan dua opsi. Kita di awal-awal kita lakukan high press, yang kedua kita akan menunggu di sepertiga tengah, kita jebak mereka kemudian fast attack. Ini suatu pendekatan taktik yang menurut saya akan dilakukan. Dan kalau ini nanti bisa berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan game plan yang kita gambarkan, saya yakin loh kita punya peluang menangnya itu, saya setuju kalau saya katakan 60% kita. Besar juga 60%. Kita bisa memenangkan pertandingan lawan China. Ya. Wah, itu bisa. Akhirnya kita kalau kita bisa mencapai kemenangan itu tinggal berpikir menghadap Jepang kan? Iya, betul. Iya. Kalau kita berpikir tentang menghadapi Jepang, apa yang baru untuk kita? Ya, tentu di situ akan berbeda lagi nanti secara taktikal menghadapi tim sekualitas Jepang dan kita harus bermain di negara mereka ya, dan tentu ada pendekatan taktik yang menurut saya sudah benar-benar disiapkan karena target 1 poin menurut saya bukan hal yang nggak mungkin. Apalagi ketika melawan Jepang, lawan Jepang nanti ya, karena ya, tapi yang paling penting kita pikir ini dulu. Yang di depan dulu ya. Yang harus menang dulu nih. Soalnya kalau kita besok nggak menang akan sulit sekali. Nggak kebayang kalau kita tidak menang, lalu kemudian hati para supporter seperti saya. Karena saya akan nonton itu, Coach. Betul, betul. Jeda 5 hari itu kan kemudian menjadi sangat sedikit sekali ya ketika dari Cina kemudian melawan Jepang. Artinya berarti TC kali ini juga harus mempersiapkan untuk Jepang juga sekalian ya? Saya rasa belum. Ya, belum. saya rasa Konsentrasi semua konsentrasi mereka menghadapi pertandingan yang sangat penting lawan Cina untuk dapat 3 poin. Kemudian setelah dapat 3 poin, baru kita berpikir Jepang. Baru berpikir sebagai Jepang. Pelatih, Coach. Ya. Apa yang seorang pelatih pikirkan ketika penonton atau supporternya seperti di GBK? Dengan semangat supporting seperti itu gitu. Apa yang dipikirkan oleh seorang pelatih atau dirasakan? Yang pasti kita harus bisa menyeimbangkan antara intelijensial dan emosi pemain. Ya, itu bicara psikologi lagi. Jangan sampai motivasi yang berlebih justru nanti menghadirkan satu stressing yang berlebih yang mengakibatkan tidak keluarnya dari kemampuan kita, beban buat kita. Dan ini pelatih harus benar-benar saya rasa udah ngerti lah ya, itu ilmu psikologi, apalagi selevel UEFA Pro, Patrick Kluivert, dia mesti tahu apa yang harus dilakukan, menetralisir kondisi untuk tidak terlalu stres, tapi juga tidak baik juga kalau tidak memotivasi pemain, ya tidak menginstruksikan pada pemain dengan detail. Itulah makanya yang dilakukan adalah menjaga stabilitas antara intelijensial dan emosi itu untuk bisa terjaga sehingga menghadapi gemuruhnya penonton yang mengelilkan mereka, kemudian mensupport mereka, mereka tetap akan stabil dan menimbulkan semangat yang justru menghadirkan aura positif, menambah second win mereka untuk bisa terus menghadirkan second win maksud saya, second win untuk mereka bisa terus menguasai kondisi itu, menguasai stamina mereka. Iya, karena kan penonton atau supporter itu punya 2 fungsi ya, jadi dia bisa kasih energi, tapi bisa juga kasih pressure. Nah, kalau coach bisa bilang nih, bisa bicara di sini untuk para supporter yang akan menyaksikan 5 Juni, apa sih kira-kira pesan-pesan dari coach? Ya, kalau menurut saya supporter ya, saya tidak punya hak untuk mengharuskan mereka, tapi kewajiban seorang supporter mendukung tim nasional dengan semaksimal mungkin itu pasti. Karena saya pernah menjadi pelatih dan pernah menghadirkan penonton hampir 100.000 dalam final SEA Games. Saya merasakan seperti apa ya. Mereka mendukung kita luar biasa, mereka sangat-sangat antusias sekali dan menunggu kemenangan. Tapi sekali lagi
itu harus bisa kita kendalikan. Dan itu harus bisa kita sampaikan kepada pemain, betul-betul kita deliver untuk pesan ini jangan sampai membuat Anda tegang. Karena itu yang akan menjadi bumerang kalau sampai pemain justru ini mengakibatkan satu tekanan yang berlebih. Ya, jadi anggap bahwa penonton ini ada di belakang kita dan kita harus benar-benar mengeluarkan kemampuan kita dengan maksimal ya, tanpa harus ragu-ragu, tanpa takut untuk mengeluarkan kemampuan kita. Karena ini penting sekali. Iya. Kalau dari sisi pemain ya, coach, kan ini kan memang dari sisi pelatih bicara kepada pemain. Tetapi kalau pemain sendiri ketika dia masuk dalam lapangan dengan pressure yang setinggi itu, bagaimana sebenarnya tipsnya untuk pemain agar dia bisa mengendalikan antara bermain bagus tapi tidak bermain di bawah tekanan? Oh ya. Pemain udah pada pinter, mereka punya cara masing-masing ya untuk mengendalikan kondisi itu. Ada yang mendengarkan musik, makanya banyak kan yang semua pemain sekarang kalau masuk di bus itu semuanya dengar musik masing-masing. Ada kadang-kadang di dalam ruang ganti itu kita membuat joke-joke yang bisa membuat suasana hidup. Pelatih menginstruksikan beberapa hal atau mengatakan beberapa hal-hal yang penting. Malah kadang-kadang kalau bisa kita melucu, membuat sebuah joke yang bisa membuat segar di dalam suasana di dalam ruang ganti itu. Tapi yang dominan sekarang lebih banyak bagaimana mereka mendengarkan lagu atau mereka justru berdoa melalui hal-hal yang mereka biasa lakukan di dalam keseharian mereka. Coach, saya kadang-kadang melihat di video ya, bagaimana pelatih itu marah-marah di ruang ganti. Iya. Itu pengaruhnya apa sebetulnya? Iya, memang sekali lagi itu tergantung karakter pelatih. Tergantung karakter pelatih. Tergantung karakter pelatih. Bagaimana apa yang akan disampaikan kepada pemain dan apa permasalahannya. Kalau permasalahannya memang mengharuskan dia marah, dia harus marah. Tapi kalau mengharuskan dia hanya memberikan sebuah treatment dengan hanya soal salah paham, strategi dan sebagainya, mungkin itu tidak harus dengan marah. Tapi dia marah mungkin akibat pemain mungkin terjadi percekcokan di antara mereka, kemudian terjadi kesalahpahaman antar pemain yang mengakibatkan dia harus mengambil kendali dengan menetralisir kondisi, itu juga bisa dilakukan. Yang spesifik di GBK, coach, kalau kita nonton bola, kan tuh setelah selesai bertanding, menang atau kalah, mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Iya, betul. Yang diaransemen oleh Ibu Sud. Iya. Apa maknanya untuk seorang pelatih seperti Coach RD? Yang pasti itu satu suasana yang sangat mengharukan, ya, yang itu tidak pernah dilakukan oleh banyak tim di negara manapun, dan untuk tim nasional baru Indonesia, dan itu menunjukkan sebuah konsistensi kita tentang bagaimana menciptakan rasa nasionalisme itu tidak hanya kepada diri kita, tapi juga melibatkan emosi penonton untuk masuk di dalamnya. Tujuannya tentu sangat baik sekali, karena mengingatkan penonton tentang bahwa kita sudah berjuang, kita sudah memberikan semuanya. Soal hasil kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan penonton, dan itulah salah satu situasi yang membuat kita menyatukan bahwa kita ini sama, kita sama-sama berjuang tapi caranya berbeda. Dan ini sebetulnya satu pesan moral yang begitu dalam yang dilakukan oleh tim nasional yang melibatkan penonton di dalamnya, dan tidak hanya itu tapi melibatkan semua masyarakat Indonesia yang menonton tayangan itu. Ya, saya merasakan itulah momen yang ditunggu oleh semua orang. Bahkan banyak yang marah kalau TV yang menyiarkannya justru memotong dan tidak sampai ke lagu itu. Saya setuju, karena ini satu pesan luar biasa yang dihadirkan. Karena pada akhirnya kita harus paham bahwa kompetisi itu hanya melahirkan satu pemenang, bukan dua pemenang. Dan untuk melahirkan satu pemenang, tapi yang kalah ini juga bisa dianggap memenangkan pertandingan kalau dia sudah memberikan segalanya untuk negara, untuk bangsa. Dan ini akan diketahui oleh masyarakat, oh kita sudah memberikan yang terbaik dan inilah hasilnya. Tapi ingat, kita tetap satu, kita Indonesia. Itulah yang kemudian
diterjemahkan dengan kita, dengan saya selalu Iya, merinding merinding kita ya, dengar kalau itu, kita mendengarkan itu, dan itu luar biasa. Artinya kita merasa keindonesiaan kita itu eksis. Yes, Salah satunya ketika kita melihat tim kita bermain. betul. Ya. Oleh memang jadi bentuk nasionalisme dan patriotisme kita bukan lagi di zaman dahulu kan pakai perang ya. Kalau ini memang melalui kompetisi ketika membawa nama negara. Melalui komunikasi seperti ini, Iya. komunikasi yang sangat luar biasa yang diciptakan dalam atmosfer permainan sepak bola yang diikuti oleh orang yang ada di stadion, yang di luar pun menyaksikan lewat layar kaca, itu membuat mereka juga hanyut di dalamnya. Iya. Maksudnya begini, lagu itu membuat pemain terkoneksi dengan supporter, Iya. Yes, kemudian pemain dan supporter terkoneksi dengan mereka yang menyaksikan Iya. ya, melalui layar televisi. Iya. Memang yang mengharukan bukan hanya lagunya, tapi melihat bagaimana para pemain setelah bermain, mereka datang menyapa supporter, kemudian sama-sama menyanyikan, dan kelihatan sekali memang ada chemistry antara pemain dengan Ada emosional yang touchy tentang itu. betul sekali. Iya. Oke, terakhir Coach, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang biasa dalam setiap dialog bola, prediksi skor mungkin Coach. Ini yang sebetulnya saya hampir nggak pernah bisa jawab. Karena nggak berani atau? Bukan ya, jadi saya selalu selalu nggak pernah bisa tepat memprediksi skor. Iya, akhirnya kadang-kadang saya ngerasa saya ini pelatih bola, ya bener pelatih bola, tapi memprediksi skor saya hampir selalu salah, karena memang saya akhirnya yakin bahwa saya ini ternyata bukan seorang peramal. Tapi oke lah ya. Tapi kalau saya bicara 60% tadi, Iya. maka ya saya yakin akan bisa selisih 2 gol. Oke, Selisih 2 gol. mudah-mudahan akan terjadi. Kita akan sama-sama menyaksikan di 5 Juni nanti. Saya kebetulan ikut menonton. Menonton di sana? Akan menonton. Oke, sekali lagi terima kasih Coach Rahmat untuk waktunya bersama kami di Sama-sama. Doncast. Dan Terima kasih Coach. pemirsa, demikianlah Doncast untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila Dan saya Don Bosco Selamun. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.